Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Sri Sulistiorini MPD dan Ibu Aldina Eka Andriani SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan IPA. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai alat peraga erupsi gunung berapi, mulai dari implementasi alat peraga dalam materi yang ada di sekolah dasar, dasar teori, tujuan, alat dan bahan, cara kerja, hasil pengamatan, pembahasan, dan kesimpulan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Anggian Ristianto dengan NIM 14014211184 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Semarang, Rombel D, nomor presensi 42. Baik, tujuan dari alat peraga yang saya buat kali ini adalah untuk menjadi salah satu media pembelajaran yang menarik dan bermanfaat bagi siswa sekolah dasar untuk mempelajari tentang fenomena alam, khususnya tentang erupsi gunung berapi. Nah, tujuan dari alat peraga ini diantara lain yaitu memperoleh pemahaman tentang erupsi gunung berapi. Alat peraga ini dapat membantu siswa untuk memahami bagaimana terjadinya erupsi gunung berapi, apa yang terjadi saat erupsi, dan apa dampak yang dihasilkan. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir logis dan kreatif. Siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir logis dan kreatif ketika mempelajari tentang erupsi gunung berapi. Melalui alat peraga ini, mereka dapat mencoba menghubungkan konsep-konsep yang sudah dipelajari dan melihat bagaimana erupsi terjadi secara lebih visual. Yang ketiga, meningkatkan minat dan motivasi belajar. Alat peraga yang menarik dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa untuk belajar tentang fenomena alam yang kompleks seperti erupsi gunung Merapi. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran tentang keamanan. Pembelajaran tentang erupsi gunung Merapi dapat meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga keamanan dan keselamatan diri ketika terjadi bencana alam. Dengan menggunakan alat peraga erupsi gunung Merapi ini, siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang erupsi gunung Merapi dan meningkatkan motivasi serta minat belajar mereka. Hal ini dapat membantu mereka dalam mengembangkan kemampuan berpikir logis dan kreatif, serta meningkatkan kesadaran tentang keamanan dan keselamatan diri di tengah bencana alam. Dari dasar teori sendiri, gunung merupakan formasi geologi yang terdiri dari massa batuan yang tinggi dan curam. Terdapat dua jenis gunung, yaitu gunung berapi dan gunung non-volkanik. Gunung berapi sendiri terbentuk akibat letusan magma dan gas yang keluar dari bawah permukaan bumi. Magma yang mengalir keluar dan gunung berapi akan mengeras dan membentuk kar batuan yang membentuk gunung tersebut. Gunung berapi terdiri dari tiga bagian, yaitu kawah, lereng, dan puncak. Yang kedua ada gunung non-volkanik. Gunung non-volkanik terbentuk akibat proses tektonik dan erosi. Biasanya terbentuk di tempat-tempat di mana lempeng bumi bertabrakan atau terangkat. Gunung non-volkanik terdiri dari puncak, lereng, dan kaki gunung. Gunung sendiri memiliki peranan penting bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Gunung menyediakan air bersih, tempat hidup bagi flora dan fauna, dan sumber energi seperti geotermal dan hidroelektrik. Secara lebih rinci, proses terbentuknya gunung berapi dimulai dari adanya celah di kerak bumi yang memungkinkan magma dari mantel bumi naik ke permukaan. Magma yang mengalir ke atas kemudian menumpuk dan membentuk kubah magma di bawah permukaan. Ketika tekanan magma terus meningkat, magma dapat meledak keluar dari kubah magma dan membentuk gunung berapi. Gunung berapi terdiri dari beberapa bagian, yaitu kawah, kerucut vulkanik, dan lereng. Kawah adalah bagian yang terbentuk cekungan yang terdapat di puncak gunung berapi. Kerucut vulkanik adalah bagian yang terbentuk kerucut atau bentuk geometris lainnya yang terbentuk akibat penumpukan material vulkanik seperti lava, abu, dan batu bara. Sementara lereng adalah bagian yang mengelilingi kerucut vulkanik dan terdiri dari material vulkanik yang telah menumpuk. Nah, aktivitas gunung berapi meliputi erupsi, gempa vulkanik, dan letusan. Erupsi terjadi ketika magma yang mengalir ke atas, ke kedalaman bumi, mencapai permukaan. Magma yang keluar dari bawah gunung berapi disebut berupa lava, abu vulkanik, dan gas vulkanik.
Gempa vulkanik terjadi akibat pergerakan magma yang ada di dalam kubah magma. Letusan terjadi ketika tekanan magma di dalam kubah magma meningkat secara drastis dan meledak keluar dari kawah Gunung Merapi. Baiklah, untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan alat peraga, teman-teman dapat menyimak video berikut ini ya. Baik, untuk membuat alat peraga ini, yang pertama-tama kita siapkan alat dan bahannya. Jangan lupa untuk melipat lengan jas agar tidak kotor. Kemudian kita siapkan botol bekas dan cutter. Dan kita potong botol tersebut di bagian tengah. Potong dengan hati-hati ya. Dan pastikan potongan terlihat rapi. Kemudian kita ambil bagian atas potongan tersebut dan kita siapkan tanah. Selanjutnya kita tuang tanah tersebut di atas dus dan mulai kita bentuk kerucut selayaknya bentuk sebuah gunung. Pastikan bentuknya terlihat rapi dan sediakan ruang di ujung gunung tersebut agar kita taruh potongan botol yang sudah kita siapkan tadi sebagai tempat larutan untuk membuat lava. Selanjutnya, kita siapkan cup dan kemudian kita tuang air secukupnya untuk membuat larutan lava. Selanjutnya, siapkan pewarna makanan. Kemudian kita teteskan pewarna makanan tersebut ke dalam air yang sudah kita siapkan di dalam cup tadi secukupnya hingga air tersebut berwarna merah gelap. Kemudian kita goyangkan cup tersebut agar larutan pewarna dengan air tercampur dengan baik. Selanjutnya kita siapkan sabun cuci piring dan kita tuangkan di atas potongan botol yang ada di pucuk gunung tersebut secukupnya. Kemudian kita tuangkan air yang sudah kita warnai tadi ke dalam potongan cup yang ada di ujung gunung. Selanjutnya kita aduk hingga sedikit berbusa agar larutan tersebut tercampur. Pastikan larutan tersebut cukup, namun tidak terlalu berlebihan, agar saat kita beri baking soda tidak meluber di awal. Selanjutnya, kita siapkan baking soda. Kemudian kita taruh ke dalam cup agar saat penuangan dapat kita kira-kira jumlahnya. Baik, kemudian kita tuangkan baking soda tersebut ke dalam larutan dan di dalam potongan botol yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian kita aduk agar antara baking soda dengan larutan yang sudah kita siapkan tadi tercampur dengan sempurna. Aduk dengan pelan-pelan ya. Kemudian kita tambahkan cuka sebagai reaktornya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, campuran baking soda dengan cuka akan menimbulkan reaksi seperti erupsi Gunung Merapi. Baik, karena masih ada bahan sisa, kita coba ulangi lagi ya. Yaitu kita campurkan lagi larutan di awal, kita tambahkan baking soda, kemudian kita aktifkan dengan cuka. Baik, dari hasil proses pembuatan dan penggunaan alat peraga tersebut, dapat diamati beberapa hal, diantaranya saat baking soda dan cuka dicampur, terjadi reaksi kimia yang menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2
Nah, reaksi ini menimbulkan gelembung-gelembung gas yang keluar dari campuran baking soda dan cuka. Gelembung-gelembung gas yang keluar dari campuran baking soda dan cuka menimbulkan tekanan yang cukup besar di dalam tabung alat peraga erupsi. Tekanan ini menimbulkan efek seperti erupsi gunung berapi, yaitu terjadinya letusan dan pelepasan gas dari abu vulkanik. Letusan yang dihasilkan oleh alat peraga erupsi ini relatif kecil dan bersifat sementara. Namun, letusan ini cukup kuat untuk mengeluarkan material berupa busa dan campuran cuka yang terlihat seperti lava dan abu vulkanik. Kemudian, letusan yang dihasilkan oleh alat peraga ini dapat diulang-ulang dengan menambahkan campuran baking soda dan cuka ke dalam tabung. Setiap kali campuran ditambahkan, letusan akan terjadi lagi, sehingga alat peraga ini dapat digunakan berkali-kali untuk menunjukkan simulasi erupsi gunung berapi. Dari hasil pengamatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa alat peraga erupsi gunung berapi dengan campuran baking soda dan cuka merupakan cara yang efektif dan menarik untuk menunjukkan simulasi erupsi gunung berapi. Alat peraga ini relatif mudah digunakan dan hasil yang dihasilkan cukup realistis, meskipun tidak sebesar dan sekuat letusan yang sebenarnya terjadi pada gunung berapi. Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa erupsi gunung berapi adalah fenomena alam yang sangat kompleks dan berbahaya. Erupsi gunung berapi terjadi ketika magma yang berasal dari dalam bumi naik ke permukaan dan keluar melalui gunung berapi dikarenakan tekanan yang berasal dari dalam perut bumi yang sangat kuat. Letusan gunung berapi dapat mengeluarkan berbagai macam material vulkanik seperti abu, gas, lava, batu bara, dan material lainnya. Dengan menggunakan alat peraga erupsi gunung berapi ini, siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir logis dan kreatif, serta meningkatkan motivasi dan minat belajar mereka. Selain itu, alat peraga ini juga dapat meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga keamanan dan keselamatan diri ketika terjadi bencana alam. Sekian dari apa yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.